Kalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Baik. Alhamdulillah, mantap ya Bu ya. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Syihabudin. Yang saya hormati Bapak Sriwiono selaku PP. Kemudian yang saya hormati para CGP yaitu Pak Heri dan Bu Esther yang luar biasa sampai detik ini semangat masih dalam mengikuti kegiatan guru penggerak. Yang biasa udah gerak, beliau tambah bergerak lagi ya. Mudah-mudahan nanti Pak Heri badannya jadi kurus gitu ya, sering bergerak. Saya udah bergerak Bapak Ibu tiap ini, tapi kok nggak kurus-kurus gitu ya. Harapan saya sebenarnya masuk ke guru penggerak ini biar langsing dikit. Maaf baca di mana naik 1 kilo ya. Baik Bapak Ibu, kami di sini selaku PP perkenalan dulu. Nama saya adalah Pak Sandi. Saya dengan Bu Eni adalah Master MGP CS ya. Sebenarnya kita udah lama di Bu Eni yang mungkin udah tahu kemana ini sekarang ya. Kita sudah satu MGP di Matematika, atau ketemu di sini lagi. Selanjutnya, Bapak Ibu, dalam kegiatan hari ini adalah kelanjutan dari kegiatan guru penggerak yang diawali dengan loka karya orientasi, selanjutnya pendampingan individu, berikutnya loka karya pertama, selanjutnya adalah pendampingan kedua, sampai ke 7 loka karya nanti insya Allah di bulan Desember kita mudah-mudahan selesai tepat waktu untuk Bapak Ibu yang CGP, dan hari ini adalah pendampingan yang kedua. Mohon maaf Bapak Ibu, barangkali kami kesini itu lagi gitu ya. Kita mohon maaf ya, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak merasa bosan-bosannya menerima kami. Bapak Ibu, sebenarnya di sini nanti tema pendampingan hari ini adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran, di mana ada 4 tahapan Bapak Ibu ya. Sebenarnya tahapan pertama diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Yang kedua tahapannya refleksi perubahan modul 1.1, 1.2, 1.3. Nah, kemudian diskusi rencana merintis komunikasi praktisi di sekolah, di mana praktisi sekolah seperti KKG atau MGMP atau yang sejenisnya. Ini para CGP ini merintis atau yang memang sudah ada tinggal gabung dan bisa menjadi penggerak di bidang praktisi pendidikan. Yang terakhir adalah mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan ke kepala sekolah dan keluarga sekolah dengan dimulai oleh PP. Tapi izin Bapak Ibu 1, 2, 3 kita skip, hanya untuk CGP aja sama PP-nya. Nah, yang di sini diskusinya visi prakarsa visi perubahan kita dahulukan. Barangkali dari Bapak Ibu jam 3 udah bisa, saya belum pulang, kapan pulangnya gitu kan. Tanya jam 3 mudah-mudahan selesai. Tapi kalaupun tidak selesai nanti mungkin dilanjutkan dengan berikutnya. Semakin banyak orang biasanya Bapak Ibu semakin pemikiran prakarsa-prakarsanya itu biasanya banyak. Dan dari saya itu nanti kita lanjutkan. Kebetulan alhamdulillah Pak Haji Syihabudin udah hadir. Setelah dari Pak Haji nanti sambutan akan diserahkan oleh CGP untuk memimpin dari diskusi ini. Dalam diskusi ini Bapak Ibu adalah visi. Visi ini di sekolah mungkin waktu bisa saja berubah sesuai dengan perkembangan zaman Bapak Ibu. Kalau kemarin itu kan adanya corona, semua berbasis yang tadinya belajar dengan digital sekarang sudah harus perkembangannya sudah berubah. Jadi visi ini bisa dilakukan ada perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Ya Bapak Ibu, jadi tidak mutlak visi itu hanya itu saja. Baik, untuk mempersingkat waktu pada Pak Haji Syihabudin, kami persilakan. Terima kasih Pak Sandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak
Pak Sandi dan Pak Sri selaku PP, pendamping CGP, Pak Heri dan Bu Esther dan SMP 42 ini, dan teman-teman saya, Bapak Ibu guru, yang kami mohon ya kerjasamanya untuk membantu teman kita, dan insya Allah nanti giliran Bapak Ibu, ini makanya saya dorong Bapak Ibu segera mendaftar gitu Pak. Yang angkatan 10 dan yang daftar belum ke SD? Belum Belum tahu. dibuka. Belum dibuka ya. Kayaknya CGP semua Bapak Ibu ya. Karena ada dua masternya ini. amin. Kan nanti habis Pak Heri, Bu Esther, ada Bu Herdi ya. Teruslah mudah-mudahan yang masih ada kesempatan bisa semua. Dan untuk pembahasan visi ini kalau perlu hasilnya ini bisa untuk perubahan yang sudah ada ini, kan kayaknya udah lama ya Bapak Ibu ya, visi yang kita punya. Kita kan juga belum membuat KOSP-nya, kurikulum tersusun pendidikannya, untuk bikin yang baru. Kalau memang hasil dari sini bisa dipakai nggak apa-apa ya Pak? Ya justru sangat bagus Pak. Iya, karena memang visi-visi kalau bisa itu pembahasan dari semua, dari semua stakeholder yang ada di sini. Jadi, dan inginnya saya sih nanti jangan hanya ditempel di ruang sekolah, ruang wakil, tapi semua ruangan di kelas. Bahkan saya di sekolah lama itu dibacakan di upacara. Visi-visi itu dibacakan, diselipkan kalau nggak salah setelah janji siswa dibacakan. Oleh itu mau kita lakukan nggak apa-apa ya Pak Heri ya, walaupun agak lama dikit. Artinya benar-benar semua guru, teknik dan siswa kalau bisa hafal, dan diamalkan. Dan setiap program harus mengarah ke visi-misi tadi. Mungkin itu sambutan dari saya. Sekali lagi kami senang sekali Pak Sandi, Pak Sri datang ke sini lagi untuk pendampingan terhadap guru kami, Pak Heri dan Bu Esther. Ini itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Haji yang telah memberikan sambutan. Betul sekali apa yang katakan Pak Haji. Ini menarik sekali tadi obrolannya, yaitu visi dibacakan setelah upacara. Saya berkaca pada diri sendiri ketika visi tanya, Mas Andi visi sekolah apa? Ngeblank Pak. Benar, sama saya juga. Ketika ada visi ini terobosan ini, mungkin saya akan nyontek Pak Haji. Saya terapkan di sekolah saya ya. Baik, ini suatu hal yang bagus. Oke, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya acara untuk diskusi kita lingkar aja seperti ini saja. Kami serahkan diskusinya. Diskusi ini kurang lebih 110 menit aturannya, tapi lebih boleh jangan istilahnya singkat, lebih bagus gitu ya. Terserah Bapak Ibu. Karena saya di kemarin mendampingkan SLB 09 Bapak Ibu 2 jam, 3 jam nggak kelar itu sampai saya udah selesai. Artinya ada perubahan sudah dilanjutkan secara mandiri. Ini udah mudah-mudahan udah selesai. Saking karena memang visi sekolah dari kenyataan itu sekarang udah berbeda jauh. Jadi itulah perdebatan itulah akhirnya tercipta visi yang alhamdulillah mungkin sore di SLB kita sudah dapat nih hasilnya, dan silakan kepada sekolah. Selanjutnya kami serahkan kepada Bu Esther atau Pak Heri yang dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu. Siap Pak. Ya. Terima kasih Pak Haji. Saya harus kreativitas. Iya. Ya. Bu Esther di mana? Ini ada ngobrol. Santai aja ya Bapak Ibu ya. Kita ngobrol-ngobrol aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang kami hormati Pak Sri Wiono dan Pak Sandi selaku pengajar praktek yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Serta Bapak dan Ibu guru, mohon izin kami mengganggu waktunya, kita bersama-sama diskusi salah satu tahapan dari kami berdua yang saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu ada kami diharuskan, yaitu ada kurang lebih 6 pendampingan individu, dan
7 kali loka. Nah, satu lokanya itu loka orientasi, dan ini harus kami ikuti, kami lakukan, kami jalani. Nah, Bapak dan Ibu, pada kesempatan siang hari ini kita di pendampingan individu yang kedua. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Heri Setiawan. Saya di sini di guru PPKN di SMP Negeri 42 Jakarta, dan kebetulan CGP Angkatan ke-8 Kota Madia Jakarta Utara berbarengan dengan rekan saya. Ini ada Ibu Esterina Ekawati Zebua. Beliau mengajar bahasa Inggris di SMP Negeri 42 Jakarta, CGP Angkatan ke-8 di Jakarta Utara. Hanya saja kita satu CGP, cuman beda fasil dan beda pengajar praktik. Tapi materi yang disampaikan itu sama, materi yang diberikan oleh kita sama, hanya dalam pelaksanaannya itu disesuaikan, ditentukan oleh masing-masing PP dan Pasil. Kadang ada yang siang, atau ada yang sore, kadang ada yang malam. Ini Bapak dan Ibu. Nah, adapun susunan acara pada siang hari ini Bapak dan Ibu semua. Yang pertama, pengantar tujuan diskusi tadi sudah disampaikan oleh Pak Sandi selaku pengajar praktik. Ya, bahwa kita di sini tujuan diskusi kita adalah kita ingin merumuskan visi yang berpihak pada murid. Ya, kalau kita coba ingin merubah satu paradigma bahwa yang namanya menyusun visi atau merumuskan visi, kalau biasa di kita kan kemarin masukan dari kepala sekolah, visi itu dibuat oleh manajemen sekolah. Nah, ternyata di sini ada perbedaan yang biasa kita lakukan. Visi itu harusnya menyerap aspirasi Bapak dan Ibu guru, TNI, bahkan kalau bisa anak itu, karena sasarannya adalah anak, yaitu visi yang berpihak pada murid. Kalau yang biasa kita lakukan di raker itu hanya beberapa orang saja. Ini ada usulannya, silakan Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu tidak memberikan respon, ya kan, akhirnya visi yang menurut kita tahun lalu itu sudah berlaku, ini kayaknya masih layak dan kita berlakukan kembali, gitu kan. Padahal harusnya dalam proses penyusunan visi, merumuskan visi, nah ini kita akan lakukan caranya atau bagaimana merumuskan. Mungkin Bu Esther silakan. Ya, terima kasih Pak Heri. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menambahkan dari Pak Heri. Jadi visi ini adalah bagaimana mimpi kita untuk murid-murid kita. Kita ingin murid-murid kita lulus dari SMP ingin seperti apa, begitu. Jadi misalnya mungkin kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bisa maju ke seperti ini, contohnya ke halaman kedua Bapak Ibu sekalian. Misalnya, jadi itulah tujuan kita mengajar, itulah tujuan kita membina mereka. Misalnya kita memimpikan murid-murid kita yang bagaimana, kita memimpikan murid-murid kita yang cerdas, atau berakhlak mulia, atau berkarakter kepemimpinan, atau berkarakter profil pelajar Pancasila dan sebagainya. Itulah mimpi kita, harapan kita untuk mereka. Jadi seperti itu visi dan misi kita, Pak Heri. Ya, baik. Jadi kita lanjutkan dulu Bapak dan Ibu. Nah, dalam PGP ini, program guru penggerak, kita sudah masuk ke, ini sebenarnya kita agak sedikit melebar dulu ya Bapak dan Ibu. Dalam program guru penggerak kita sudah masuk ke modul 1.4. Ya, di sini ada modul 1.1 itu filosofi KHD. Ini yang kita pelajari. Ya, yang kedua di situ bagaimana filosofi KHD itu menuntut dan berpihak pada murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Terus ada modul 1.2 itu kita membahas secara khusus nilai dan peran guru penggerak menghasilkan generasi pelajar Pancasila. Terus ada modul 1.3 kita sudah belajar visi guru penggerak, terciptanya murid, impian dan sekolah serta berpihak pada murid. Dan yang saat ini kita akan diskusikan itu adalah modul 1.4, di mana
materinya adalah tentang budaya positif. Nah, di sini ada beberapa yang kita kita pelajari. Ya, di situ ada keyakinan kelas, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, terus ada segitiga restitusi. Nah, untuk kita ingin membuat visi sekolah, maka kita akan coba mendefinisikan supaya tidak terlalu jauh apa itu visi. Maka kita coba sama-sama sepakati bahwa visi itu gambaran masa depan yang akan dicapai dengan rencana yang matang. Ya, kita coba rumuskan visi itu adalah gambaran yang akan dicapai dengan rancangan yang matang. Jadi kita itu pengen seperti apa ke depannya. Kita itu pengen apa ke depannya sehingga ini kita akan sama-sama rumuskan untuk sekolah kita. Nah, ini Bu Esther bisa, silakan Bu Esther dibacakan. Ya, jadi ini visi dari contoh visi dari seorang CGP, yaitu mewujudkan peserta didik yang unggul, berkarakter, dan berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi kita Bapak Ibu memang kan Pak Bu Erni sering bercanda waktu itu, kita ini adalah hamba sahaya. Jadi murid kita yang bos kita. Jadi memang kita mengacu, kita mendidik, kita membina, tujuannya dan adalah kebaikan untuk mereka. Jadi mereka bukan lagi objek tapi subjeknya, mereka pelakunya. Jadi semua kita arahkan untuk kebaikan pada murid. Itu yang dimaksud dengan pembelajaran berpihak pada murid. Ya, jadi visi tadi gambaran yang akan kita lakukan ke depan dengan yang direncanakan secara matang. Nah, ini contoh dari visi guru penggerak. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, yang sudah dibacakan oleh Ibu Esther. Nah, terus kita juga ada prakarsa perubahan, mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila di sekolah. Nah, saat ini kita akan membuat rumusan visi yang akan kita sama-sama bahas. Teknisnya Bapak dan Ibu simple. Kita ada 6 pertanyaan. Ya, ini mohon Bapak dan Ibu menjawab ke-6-6-nya. Ini nanti akan dibagikan oleh Bu Esther untuk positifnya. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Ya, nanti Bapak Ibu silakan Bapak Ibu tuliskan di posit yang sudah kita siapkan. Iya, silakan Bu Nadia. Berarti satu orang 6 post-it ya, Pak ya, karena ada 6 pertanyaan, ya 6 jawaban. Ya, satu-satu dulu. Ya baik Bapak Ibu, tadi seperti contohnya kita mulai ke nomor 1. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Jadi harapan Bapak Ibu, iya masing-masing. Tadi saya berikan contoh yang cerdas, yang berakhlak mulia, yang berjiwa kepemimpinan, yang berkarakter Pancasila, atau yang religius, atau boleh juga yang berbudi luhur, atau juga yang taat dan aktif. Nomor 1 dulu Bapak Ibu, silakan. Nomor 1 dulu. Besa, ya. Nomor 1, saya memimpikan murid-muridnya seperti apa? Iya, silakan sekali. Boleh nggak? Iya boleh Bu, bagus. Bebas ya. Biasa Bapak Ibu kalau guru BK mah. Banyak idenya Pak. Ya. Luar biasa. Ini menangani para murid Pak. Dokternya para murid kan guru BK. Yang mengerti karakter murid kan guru BK. Kami baca ya Bu. Iya. Setelah itu bisa ditempel ya dia. Iya, yang pertama dulu. Iya. Bu Nadia barangkali bisa dibacakan contohnya. Bu Nadia memimpikan apa Bu Nadia, silakan. Bacakan. Untuk poin pertama, kita memimpikan murid-murid yang saya menjawab terampil dan berakhlak mulia. Iya, betul sekali, luar biasa. Terampil dan berakhlak mulia Bu Nadia. Terima kasih Bu Nadia. Bu Maya barangkali bisa di-share
Yang dimana kuncinya? Saya yang nomor 1 ya, Iya. kita memimpikan murid-murid yang berakhlak dan berkarakter. Iya, luar biasa, berakhlak dan berkarakter. Ada yang sama ya Bu ya? Iya. Berarti ini berapa? Ya silakan Pak Joko. Memberikan murid-murid yang bertanggung jawab. Iya, tanggung jawab betul Pak ya. Karena anak sini kadang-kadang bertanggung jawab. Ya silakan Bu Sari dulu ya. Baik. Saya memimpikan siswa 52 yang berkarakter baik, Iya. cerdas dan jujur. Wih, luar biasa. Selama ini gak jujur. Barangkali Bu Sari punya alasan coba Bu bagaimana? Jujur Oscar. Berarti teman-teman gak jujur Bu ya? Iya, iya, Pak. Terima kasih Bu Sari. Iya, Bu Wali silakan. Saya Bagaimana? saya memimpikan murid-murid yang disiplin. Iya. Kalau yang udah berdisiplin, dia bisa semuanya Lancar ya Bu ya. tanggung jawab. Dan yang pertama adalah disiplin. Iya betul sekali. Nomor satu disiplin kuncinya Bu ya. Bagus sekali ya. Dari disiplin mereka bisa bertanggung jawab. Iya. berkarakter. Bisa mengerjakan tugas, bisa Iya. ekspos, semua pokoknya kuncinya disiplin. Disiplin. Kalau saya Iya betul betul. Ya, terima kasih Bu Wali. Berarti mimpi Bu Wali untuk anak 42 ya Bu ya. harus Bu berdisiplin. Esti ada? Ya, kalau saya untuk anak 42 itu yang pertama adalah berkarakter, yang kedua berakhlak mulia, kreatif, inovatif, kemudian tanggung jawab. Iya. Kadang namanya anak-anak sudah memakai sesuatu, dia nggak tanggung jawab ya. Iya. Asal tinggal aja. Asal tinggal. Langsung dari balikin dulu Iya. ya. Kalau udah tanggung jawab pasti dia akan semuanya akan tercapai. Ya, terima kasih Bu Esti. Ada lagi Bu Dini ada mimpi Bu Dini untuk anak 42? Dengan murid yang religius, pertama harus cerdas dan disiplin. Oke, kenapa tuh Bu Dini? Kok cerdas dan disiplin? Kalau religius kayak memang pedoman utama ya Udah harus ya, ya gitu. terus disiplin memang mungkin sejauh ini melihat masih kurang ya, jadi perlu ditingkatkan kedisiplinannya. Betul, berarti sependapat dengan Polri ya. Terima kasih Bu. Bu Siti ada? Ya, silakan Bu Siti. Saya ingin memimpikan murid-murid yang ini Bu, cerdas, terus beretikat yang baik, sopan, dan berbahasa yang baik sesuai dengan bahasanya ya, bahasa iya. Indonesia. Karena Iya, kadang-kadang iya, gaul betul. bahasanya. Iya, yang kasar gitu Bu ya. Kasar, Ya, jadi iya. merindukan mereka bahasanya yang halus, lemah lembut, tutur katanya gitu Bu. Sesuai Iya, dengan aja. iya betul. Jangan Iya. Terima kasih Bu Siti, Iya, luar biasa mimpinya. Iya. Yang dulu, siapa yang dulu? Ya, kita lanjut ke nomor 2 Ferry. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut sekarang ke nomor 2. Jadi kita melengkapi kalimat numpang. Kalimat numpang itu kalimat yang tidak lengkap ya Bu Siti ya, bahasa Indonesia kan Bu Siti ya. Jadi kita melengkapi. Nah, berarti kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, misalnya contohnya kita percaya bahwa murid adalah tujuan utama kita mengajar misalnya. Atau kita percaya bahwa murid adalah hal yang penting atau alasan kita untuk kita bersekolah atau kita mengajar, atau kita percaya bahwa murid adalah makhluk yang mulia atau masih makhluk yang kosong yang harus kita isi dengan ilmu. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu bisa kembangkan. Bapak Ibu di sini benar semua ya Bapak Ibu ya. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ini Bapak Ibu benar semua Bu. Ya Bu Sari kayaknya udah, silakan Bu Sari ya. Untuk saya yang nomor 2, kita percaya bahwa murid itu adalah pribadi yang unik. Artinya betul. selama ini kan kalau kita guru merasa anak itu harus ini gitu kan. Pada saat di situ dia lemah di dalam akademik, dia ada uniknya, ada apa kelebihannya sendiri. Itu makanya saya menjawab pribadi yang unik. Benar atau salah? Betul ya Pak Sari. Enggak ada salah ya. Benar semua. Oke Pak. Ini kan punya ibu, ini punya ibu. Benar Bu. Oke Pak. Terima kasih. Punya saya gitu. Ini ibu. Sekalipun dia adalah anak inklusi atau anak istimewa, pasti dia punya kelebihan di bidang lain. Iya. Jadi kita nggak boleh bilang, lu bego, lu mau nggak bisa matematika, lu. Nah, siapa tahu dia pintar di olahraga gitu ya. Jadi setiap anak punya keunikan.
Ya Bu Nadia, sepertinya sudah siap, Bu Nadia. Baik, untuk nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah, saya percaya kalau murid itu masa depan bangsa. Oh iya betul. Ya, jadi masa depan sebuah bangsa itu bisa dilihat dari sejauh mana karakter atau kualitas anak-anaknya. Kalau misalnya kita anak-anak kita ya kayak misalnya Pak Heri PPKN nggak tahu Pancasila, nggak tahu pelajaran agamanya, misalnya itu mau jadi apa nanti ke depannya kita. Oh iya betul sekali, luar biasa Bu Nadia. Berarti murid adalah harapan bangsa Ibu ya. Ya kalau sekarang aja surau, bagaimana masa depan bangsa ya? Ya betul, karena murid adalah harapan ya, betul sekali Bu. Bu Siti, Sama udah iya ya. di Bu Nadia, generasi penerus bangsa untuk mewujudkan visi misi negara. Oh iya betul sekali, luar biasa ya. Jadi visi kita tergantung pada murid sekarang ini ya. Iya iya betul. Luar biasa. Ya silakan Pak Joko. Kalau saya murid itu percaya bahwa dia adalah sebuah mutiara Iya iya. yang harus diasah. Terutama ini saya rasakan ketika mengajar di swasta ya. Iya iya. Jadi orang tua itu benar-benar berharap sebenarnya kepada guru itu bahwa siswa yang mau sekolah itu ya benar-benar harus menjadi mutiara yang Berkilau, iya. itu harapan yang benar-benar yang dirindukan oleh setiap orang tua. Iya betul, yang berkilau jadi sangat berharga gitu Pak ya. Berharga sekali. Iya. Betul, ya, terima kasih Pak. Tepuk tangan untuk Pak Joko. Mutiara, saya baru tahu Pak, mutiara gitu ya. Berharga ya, buat visi luar biasa, buat hubungan dia. Terima kasih Pak. Bu Mae, silakan Bu. Menurut saya, Iya. murid itu adalah sebuah harapan baru dan impian baru. Iya, Karena betul. pengalaman saya itu juga banyak orang tua yang berharap anak saya tuh nanti lulus ini mau jadi ini. Saya Iya, pengennya betul. minimal dia tuh sekolah jangan seperti saya. Ya, saya lebih baik ya. Jadi murid itu sebuah harapan baru bagi Iya. keluarga Iya, betul. untuk mencapaikan impian dan cita-cita orang tua. Iya, betul sekali, luar biasa. Iya, seperti Pak Joko tadi, harapan baru dari sebuah keluarga ya. Jadi mudah-mudahan dari murid kita mengharapkan keluarga kita berubah di masa depan. Ya, terima kasih luar biasa Bu Mae. Bu Dini ada Sama sih Bu, generasi harapan bangsa. Iya, iya. Karena kan kalaupun nanti dia lulus pasti ada generasi berikutnya kan. Iya, Dan iya. pasti semua itu masing-masing angkatan, masing-masing siswa seperti misalnya punya kelebihannya. Lebihan keluarga masing-masing ya. Jadi pasti dia semuanya jadi harapan bangsa. Iya, luar biasa. Terima kasih Bu Dini. Iya. Bu Kori, silakan. Saya percaya setiap murid itu mempunyai spesial tertentu. Iya, iya betul. Ya, Kelebihan tertentu, mempunyai bakat tertentu. Iya. Di maaf Pak, kalau di kelas dia kadang-kadang nggak bisa, pas kita suruh tampil, wow, Iya. wow, iya, kita. Kelebihannya seperti itu. Dia mempunyai bakat yang nggak mungkin kita tidak bisa mengerjakan, tapi dia bisa. Misalnya seperti ini media sosial, dia bikin video, tapi kalau di kelas cuma gini doang, tapi dia punya bakat tertentu di bidang lain. Itulah murid spesial. Menjadi bakat. Tahu ya. Iya. Kadang kan melukis saja kita belum tentu bisa, dia bisa. Dia misalnya akademiknya belum begitu ini, tapi dia non akademik dia lebih. Itulah bakat tertentu dari murid seperti itu. Terima kasih. Itulah tugas kita ya. Iya. Gali apa yang mau dia. Iya betul. Karena kan katanya sekarang ini kan Pak Nadiem itu dia lebih cenderung ke murid. Dia beri aktif, lebih aktif daripada kita. Yang saya lihat seperti itu. Memang kalau kita akan menyerahkan sesuatu, kamu kerjakan, ternyata dia yang misalnya yang bukan akademik ya, dia bisa Lebih berkembang. lebih berkembang. Karena pengalaman P5 Pak. Iya betul. Jadi kita fasilitator. Iya, pengalaman P5 juga hebat anak-anak sekarang. Kita hanya menuntut, jadi mereka berkembang sendiri. Iya. Seperti anak ibu Kori itu dia kemarin. Kalau belajar susah. Belajar susah, tapi kalau belajar Pak itu luar Bisa. biasa. Nah, itu yang nggak ada. Di kelas nggak bisa apa-apa. Iya. Saya lihat, aduh, Iya, pas itu tapi dia sudah di panggung gitu kan, waduh luar biasa. Iya. Kan dibilang murid itu kita jangan merendahkan, dia punya spesial tertentu. Iya. Dari
seperti Bu Sari ya, pribadi unik, kita harus terima kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, silakan Bu Esti. Kalau saya murid itu, kita percaya bahwa murid itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, sehingga dalam penanganannya di dalam pembelajaran itu ya pasti berbeda, tidak perlu disamakan. Iya. Maksudnya dalam pembelajaran kita harus yang berdiferensiasi. Iya, betul. Jadi jangan dituntut harus ini harus itu, tapi Harus kita bisa lihat gitu juga, doang, kita iya. tuntun, kita motivasi, kita beri pelayanan dengan yang baik. Iya, betul. Jadi dia jangan menuntut dia misalnya bisa matematika doang atau bisa bahasa Inggris doang. Iya, Kita tahu dia, yang penting kita menuntun sampai kita ketemu dia kelebihannya apa gitu ya. Iya. Terima kasih Bapak Ibu buat jawaban yang luar biasa ini. Ya baiklah, kita akan beranjak ke pertanyaan berikutnya. Di sekolah kita mengutamakan, misalnya di sekolah kita mengutamakan akhlak, atau di sekolah kita mengutamakan etika, misalnya di sekolah kita mengutamakan ilmu pengetahuannya saja, atau di sekolah kita mengutamakan karakter, pengembangan karakter, seperti itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Pertanyaan nomor 3. Iya nomor 3 Pak Heri. Atau misalnya di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan, bisa juga seperti itu. Di sekolah kita mengutamakan sopan santun. Di 42 ini apa yang kita butuhkan seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Masih mikir? Masih mikir-mikir dulu Pak Heri. Nah. Tapi sebelumnya Bu Sari udah oh belum. Kalau BK mah kali sama bro. Kalau saya boleh. Ya silakan Bu Sari, silakan. Saya mengutamakan sekolah itu adalah peraturan tata tertib. Oh, iya. Semua ada disiplinan. Iya betul betul. Ada apa kerapian Iya, anak-anak. betul. Jadi kita bentuk pedoman itu dengan adanya peraturan tata tertib Iya, iya. yang harus dilaksanakan oleh Iya. peserta didik. Karena tanpa tata tertib kacau balau semua. Iya iya. Anak berpakaian seenaknya, datang seenaknya. Silakan. Terima kasih Bu Sari. Sini ngomong. Ya nggak apa-apa sama juga nggak apa-apa. Tapi kan alasannya beda nggak apa-apa. Ya Bu Siti. Boleh Bu Siti ya. Di sekolah kita mengutamakan akhlak ya, Iya, karakter pribadi yang baik dengan Iya. guru maupun orang tua, Iya iya. dan terutama pendidikan akademiknya, apalagi kita mengajar ya pendidikan materi Iya. kalinya semoga supaya anak-anak tuh yang tadinya nilainya misalnya di bawah KKM kita bisa mengubahnya nanti Iya. di atas KKM tergantung mereka juga sih. Sehingga lebih cerdas gitu lebih Ya untuk menggapai cita-citanya atau meraih tujuannya misalnya ke SMK atau SMA. Iya. Iya, SMA negeri yang dia impikan. Iya betul. Iya betul. Iya betul. Iya iya iya. Sangat baik jawabannya. Terima kasih Bu Siti. Bu Nadia, sepertinya ada jawaban yang luar biasa di Bu Nadia. Ya di sekolah kita mengutamakan. Baik, kalau dari saya di sekolah kita mengutamakan kenyamanan belajar siswa. Oh iya. Ya pada intinya kalau misalnya anak merasa tidak nyaman mau kita ajarin sebagus Iya. apapun kita bakal masuk. Panas gitu kan nggak enak gitu. Panas. Iya, jadi pada intinya kalau siswa itu sudah merasa nyaman, sudah merasa betah, kemudian kondusif belajarnya itu yang lain-lainnya dia bisa Mengikuti ya, ya ilmu yang kita sampaikan bisa masuk, bisa keserap gitu ya. Iya ya baik sekali. Terima kasih Bu Nadia. Nyaman ya Bu. Nyaman, iya. Kaitannya dengan sarana berarti Pak. Pak Heri no. Iya. Nyaman bikin nyaman tidak Pak Heri. Iya. Pakai AC Pak Heri jadi orang Pak Heri. nyaman bukan nyaman itu tidak hanya satmas ya. Oh, tidak cuma sarana, tapi dari mungkin lingkungan
guru-gurunya. Oh iya, ada saling model. Iya, betul. Kemudian rekan-rekan Nyaman dengan teman-temannya. Nah, iya. Berarti kayak kasus saya Siti ya, di sekolah belajar nyaman ya, lagi-lagi ya. Makanya itu tuh gimana dia mau bisa mengerjakan tugas ya, dia gak nyaman dengan teman-temannya. Sebenarnya kenyamanan dimulai dari diri sendiri, Bu. Kalau kita bisa bersosialisasi, kita bisa beradaptasi dengan teman, kita mengimbangkan, itu pasti kita akan terasa nyaman. Tapi kalau dari diri sendiri, dari hatinya dia sudah orang yang mau menang sendiri, ini disenggol, ini salah, gitu salah, pasti akan tidak terasa nyaman dengan lingkungan itu. Jadi yang bisa membuat nyaman adalah diri sendiri, bukan orang lain ataupun lingkungannya. Jadi kita yang membawa dirinya. Betul. Dari Ya, kemana sekarang Pak Joko ya. ditopang dengan kekeluargaan. Iya. Tapi kan satu-satuan kan, itu Iya. keluarga. Dan kelas itu Pak ya. Ya dalam keluarga sekolah ini. Dan warga sekolah semua warga sekolah ya. Saling mendidik, saling Iya. perhatikan satu sama lain. Betul. Nah, akhirnya kan menjadi Iya. sudah tercipta. Tercipta sebuah kenyamanan. Betul. Terima kasih Pak Joko, terima kasih Bu Esti. Bu Dini barangkali mau menyampaikan, silakan. Kalau saya sih mengutamakan kejujuran. Iya betul. Karena itu penting ya. Maksudnya kalau kita lihat misalkan senakal apapun, mungkin di mata kayak kurang, gitu. Tapi kalau udah jujur pasti kita kayak ya gitu kan. Kita lulu ya. Iya. Pinter apapun kalau nggak jujur kan nggak Percuma, gitu. Jadi kejujuran sih. Iya. Iya. Ya, terima kasih Bu Dini. Bu Mae, silakan. Sama sih Bu, seperti Bu Sari. kan kalau saya juga kalau integritas kan diusul Integritas, ya. maksudnya lebih ke tertibnya bagaimana dia bersikapnya gitu. Iya. Apa namanya kejujuran, kedisiplinan. Iya. Oke. Berarti integritas yang berkarakter siswa, kedisiplinan, kejujuran ya. Terima kasih Bu Maya, terima kasih Bapak Ibu atas pendapatnya yang luar biasa. Kemudian kita masuk ke yang keempat ya Pak Heri ya. Murid di sekolah, kita sadar betul bahwa mereka adalah subjek dan bukannya objek, seperti itu misalnya contohnya. Murid di sekolah, kita sadar betul bahwa mereka datang ke sini untuk belajar, untuk dapat ilmu, misalnya seperti itu. Murid di sekolah, kita sadar betul bahwa kitalah yang harus membentuk mereka, seperti itu contohnya. Ya kalimat rumpang ya, agak sedikit bingung ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Kayaknya visi sekolah ini akan berubah kelihatannya berubah nih kayaknya kalau digabungin Bu. karena aspirasi dari setiap guru ya ternyata ya. Ya, kalau di raker kalau nggak kelihatan Pak omongan begini, baru di sini Pak, baru pada ngomong ya. Dengan metode seperti ini. Iya betul Pak. Kemarin di raker nggak tahu saya kayak gini, ternyata guru-guru punya impian ternyata buat murid-muridnya Pak. Ya saya juga Nah, baru tahu. ini akan terjadi. Soalnya terjadi itu kan berubah. Iya betul Pak, iya. Karena kan kita sendiri yang terjun ke lapangan ya Pak, guru sendiri ya, bukan manajemen, bukan kepala sekolah kita terjun. Ada teknik Ibu selanjutnya. Kenapa Bu? Teknik ada Bu Dini. Oh, ini. Bu Dini. Oh, ini. Di ahlinya perpustakaan nih Pak, sarjana S1, jurusan perpustakaan. Wah, luar biasa. Luar biasa Pak ya. Jarang ada yang Jarang kok memang.
Makanya Ibu Dini pernah justru memberikan diseminasi buat SMP lain, Pak, pernah diundang jadi pembicara, jadi narsum. Karena beliau memang jurusannya S1 ke perpustakaan. Jarang ada, Pak. Nggak ada tuh. Iya. Iya. Coba makanya apa luar ya? biasa. Di swasta nggak ada betul ya? Iya. Main somot-somot ya betul. Iya, betul. Di negeri aja jarang kan, Pak ya? Iya nggak ada. Iya, makanya alhamdulillah Pak Dua punya, Pak. Ini aset. Tenaga pendidikan dia. Ini aset dari Pak Dua ya. Iya, jurusan Kita mau ini perpustakaan. dengan Pak. Iya, makanya. Iya, iya. Ya silakan. Kayaknya Bu Kori udah nih, kayaknya ingin menyampaikan sesuatu untuk Pak Dua nih. Ini senior juga Pak. Bu Kori nih sangat mencintai muridnya Pak. Iya, Ini itu sangat tadi punya harapan. Benar kan? Sangat punya harapan ya Pak untuk murid Pak Dua. Ya silakan Bu Di Kori. sini kan murid sekolah sadar betul ya. Sadar betul kita sebagai guru memberikan kasih sayang. Betul kan? Iya, betul. Iya, memberikan kasih sayang guru terhadap murid. Betul, betul. Iya. Kita kalau sudah memberikan kasih sayang pada murid, contohnya maaf yang tadi saya mengasih materi ya. Iya. Tulis, ya, tulis, ya. Yeay, kamu bisa tulis, ya, saya bilang dia senang, ya, gitu kan ya. Tidak, kita tidak, kamu nulis ya, kamu enggak, tapi kasih, tulis, ya, tulis. Bisa A, bisa N, ternyata anak EBK itu bisa nulis Pak, karena yang penting kita tulis, Iya. tulis. Dengan strategi kasih sayang itu tadi ya. Tepuk tangan, dia senang, kayaknya dia senang dihargai oleh teman-temannya. Ya, kita pendekatan anak PBK itu kasih sayang aja. Iya, betul. Pendekatan orang Buku tua. tulisnya mana? Rumah, katanya gitu. Ya dia nanya apa? Coba lihat. Oh iya, ya udah tulis. Dia bisa menulis A, M, E, gitu. Ini tulisannya. Tepuk tangan, gitu. Ya, alhamdulillah kalau kita kasih sayang kepada mereka, mudah-mudahan mereka bisa yang namanya mencintai pelajaran kita. Amin. Saat ini guru sejati. Iya, oh iya. Saya. Iya, iya. Apalagi sama suaminya bro. Iya, iya. Sama orang aja segitu ya. Sama muridnya juga kalau sama suaminya saya banget. Iya, betul. Luar biasa suami. Ini benar. Saya mendingan kerja pada di rumah. Kalau ada murid sanggup Pak. Iya, iya. Iya, terima kasih Bu Kori. Jadi pendekatan seperti ibu dan anak ya. Iya, kasih sayang ya, terima kasih Bu Kori ya. Silakan, siapa lagi? Bu Nadia, silakan Nadia. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa datang ke sekolah untuk belajar. Iya, betul, untuk belajar ya. Kadang tapi banyak juga yang untuk main-main ya Bu ya. Iya. Tapi ini Iya. sekali lagi kalau belajar itu tidak hanya soal akademik ya, Iya, bisa juga betul. non-akademik Iya. atau sosialisasi Iya. dengan teman-teman. Iya. Jadi kalau sekarang kan memang lebih luas lagi ya pengertiannya, karena kan pertumbuhan dan perkembangan anak itu tidak hanya secara kognitif tapi secara afektif dan spiritual juga. Iya, iya. Ke sekolah itu untuk menciptakan semangat belajar anak, bahwa mereka ini sekolah itu tujuannya tidak semata-mata untuk mencerdaskan mereka, tapi juga sebagai menumbuhkan kesadaran untuk anak belajar. Oh iya. Jadi terima kasih Bu Nadia. Jadi bukan hanya belajar di kelas akademik ya, tapi misalnya di OSIS juga belajar kepemimpinan sosialisasi, belajar futsal, basket, pramuka seperti itu Bu Nadia ya. Ya terima kasih Bu Nadia. Ya Bu Mae, silakan Bu Mae. Ada pendapat? Sudah siap? Iya silakan Bu Mae. Oh ya sih dulu ya. Bu Dini silakan Bu Dini. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu penting. Iya. Karena meskipun sebenarnya namanya dia udah mau sekolah, berarti dia sadar bahwa penting meskipun dia kurang atau gimana, tapi penting makanya dia mau sekolah. Iya betul. Ada niatan gitu ya. Ada niatan. Ada niatan. Untuk merubah masa depan Bu ya. Apa pendidikan mungkin masa depan akan kurang. Ya silakan Pak Joko. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah itu tempat untuk ilmu dan sesuatu yang selalu dirindukan. Oh. Jadi kita bertiga, siswa kita ini misalnya udah pulang aja, Pengen balik lagi. Ini pengen masih di Selasa. Iya. Sampai panggil yang sudah tidak ada kepentingan pulang. Gitu, Iya. Pak. Ini benar ya. Iya. Kita alami. Makanya kita berharap betul sekolah ini sekolah yang dirindukan
impian kita. Iya. Tapi sebagian kita pasang banyak yang Iya banyak Pak, iya. Ya. Yang nggak mau pulang betah di sekolah sampai sore, iya betul. Betah. Betul, anak OSIS. Kuncinya ya. Iya betul Pak. Terima kasih Pak Joko sekali. Ya Ibu Maya silakan. Jadi kalau saya ada dua versi. Yang Iya. pertama pandangan murid ya. Murid di sekolah itu kita sadar betul bahwa sekolah itu ladang uang jajan mereka. Ladang Uang jajan. Bisa jadi. Sekolah itu pasti mereka Iya. dapat uang jajan. Kalau libur berarti nggak dapat tuh ya? Iya, Iya, iya. siswa. Ini beasiswa Beasiswa, ya. Beasiswa. Kemudian kalau yang kedua itu menurut anak-anak orang tua bahwa murid di sekolah itu sadar betul bahwa satu pendidikan itu penting dan Iya. utama. Kenapa? Pendidikan itu mengajarkan kita untuk satu berbicara yang baik seperti apa, kemudian kita berdisiplin seperti apa, kemudian kita bertindak itu seperti apa. Jujur itu bagaimana sih? Itu kan semua berawal dari pendidikan. Iya. Betul. Ya kalau libur kadang anak sedih ya Bu, ya. Karena nggak dapat uang jajan. Karena Iya. pengalaman saya pribadi pun gini Bu. Iya. Mimi pulang sekolah nanti ada ekspor tambahin ya. Oh iya betul. Pengalaman saya pribadi pun seperti itu. Jadi kalau sekolah itu pasti udah ladang jajan. Untuk jajan sumber Kalau penghasilan. liburnya masukkan Kan ada penghasilan Kasih bahkan kulit ya. Iya betul itu. kasih duit. Ada bahkan soalnya 25.000 satu hari pun ada yang dikasih. Iya. Iya. Awalnya sama masuk. Iya Pak, 25.000 lebih gede dari pas mau lagi ya betul Bu Maya. Terima kasih Bu Maya. Kok bisa kepikiran ke situ ya, Wei? Iya benar juga. Kenapa nggak bikin ke situ ya, ya? Nggak bikin, kayak bisnis dari situ gitu. Itu dapat kenyataan Pak ya. Tapi ada Soalnya pas zaman COVID kan di rumah. Iya, betul. Enggak dulu. Kayaknya kapan masuknya? karena saya pengalaman Pak. Iya, benar. Saya itu sekolah orang tua saya jualan. Jadi dari kecil pun saya memang tidak diasuh sama orang tua saya, tapi sama kakak saya. Jadi orang tua saya itu yang penting uang kasih uang jajan lah. Tapi dari situ pun saya mulai ada pikiran licik, pulang sore. Nambah. Iya, yang saya akui ya, karena dulu SMP saya sama kuliah itu kan jauh harus naik kendaraan umum. Jadi minta ditambahin karena kalau BBM naik, Mimi BBM-nya naik, tambahin dong. Itu saya, iya zaman saya dulu saya akuin. Jadi ketika ngobrol sama murid, apaan sih sekolah kok kayaknya lama banget, kayaknya kok belum jajan. Iya, Seperti itu, ya. Siswa pun memang mengakui loh, iya sama. Bu Esti silakan Bu. Kalau menurut saya murid di sekolah itu kita sadar murid di sekolah kita sadar betul bahwa dia adalah subjek yang perlu bimbingan, kemudian perlu ilmu karena selama di COVID kan diajarin ibunya dengan keterbatasan ilmu sehingga dia ke sini dia mau menuntut ilmu, tapi ada juga yang cuma main-main, dia penting gua sekolah gitu. Nah tapi kalau memang dia memang sadar benar, dia adalah perlu bimbingan. Kemudian yang kalau memang baru dia perlu namanya pendekatan. Kadang ada orang tua yang cuek, biarin aja yang penting anak gua masuk sekolah. Nah itu akhirnya butuh namanya kasih sayang, bimbingan, kemudian kedekatan. Karena orang tua itu nggak sepenuhnya dekat dengan siswa gitu. Jadinya menurut saya itu bimbingan, kemudian kasih sayang, pendekatan. Kita anggap sekolah itu rumah kedua, dia harus nyaman tadi ya, dan juga mendapatkan kasih sayang, dan juga sumber pemasukan. Income masuk. Ya kita yang terima itu kita warga di sekolah ini yakin, misalnya untuk membentuk karakter siswa, atau kita warga di sekolah ini yakin untuk memberi pendidikan yang berharga bagi murid. Seperti itu, kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan keterampilan para murid seperti itu.
Ya silakan Bapak Ibu. Ya silakan Bu Sari. Kita warga di sekolah ini yakin untuk kita warga di sekolah itu kami dari sekolah, di setiap keluarga sekolah itu baik guru, siswa ya canggih dalam menggunakan teknologi. Apalagi sekarang ya kelas yang kita menggunakan kurmen ada pelajaran yang tinggi ya. Kedua, kami juga dari sekolah mau mengadakan berakhlak mulia dengan adanya kita pelaksanaan pembiasaan kita yang setiap hari Jumat dan setiap paginya pada besar. Mudah-mudahan itu semua terlaksana beserta diri kita dan kita semua. Itu kalau saya di Papua. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi tujuan kita berkala penuh luar biasa. Guru BK memang pemikirannya panjang urusan ini. Ngomongnya ke depan. Silakan ya. Terima kasih Bu. Misalnya guru BK masih ada luar biasa emang isinya untuk murid. Ya silakan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk Bu Siti. Ada silakan Siti. Ya di situ pasti ada ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mengantarkan murid mendapatkan atau meraih ya menggapai masa depannya, cita-citanya, tujuannya, targetnya mereka masuk ke sini untuk apa, ya dan mereka tuh menerima proses pembelajarannya bagaimana di sini dan nantinya ke depannya untuk masuk SMA atau SMK negeri yang mereka impikan ini seperti itu sih. Jadi itu aja Bu. Jadi kita bisa memanfaatkan mereka ya Bu, yang meraih impian mereka, sesuai target mereka. Iya, tujuan mereka di sini. Iya, betul. Terima kasih Bu Siti. SMK negeri dan SMA negeri. Swasta tidak kebagian Bu. Bukan impian soalnya Pak. Soalnya swasta banyak mereka dari impian. Banyak. Iya. Targetnya juga sama. Ya silakan Pak Joko. Kita warga di sekolah yakin untuk meningkatkan dan memajukan sekolah ini. Iya. Ya, tentunya dengan masing-masing tampilan yang kita miliki. Iya. Contohnya kemarin itu siswa-siswi kita membuat TikTok. Oh Nah, iya, TikTok Pak. Iya, kemarin yang tadi. isinya itu tidak membuang sampah sembarangan. Iya. Luar biasa sekali. Iya betul. Terus juga buat TikTok juga memakai seragam yang baik. Yang dan baik, benar. iya betul. Tapi karena kan kita harus menyesuaikan bahasa kita kan. Iya. Orang kan gandrung dengan TikTok. Iya. Nanti kemarin salut sekali anak-anak Iya. kita ya. Iya. Pak Heri, Pak Heri ya. Luar Idenya, biasa. idenya Pak ya. Ya, luar Iya, biasa. iya. Dan itu mengenaskan Pak. Iya. Walaupun dengan kita hanya dengan kata-kata, hanya dengan bahasa apa ya? Baca TikTok istilahnya, tapi benar-benar mengenal. Ya, gitu. Terima kasih. Iya. Model pembelajarannya langsung mereka yang praktek sendiri ya Pak. Pakai TikTok. Iya, mengenal langsung. Pak Heri ya. Iya. Iya. Berarti nyambung dengan misalnya tadi keterampilan teknologi Betul. IT yang dimanfaatkan untuk kita bisa nyambung ya ke anak-anak ya. Coba kalau bahasa biasa jangan pakai satu putih dan pakai ini kadang mereka nolak duluan ya Pak ya. Iya. Kalau TikTok berarti lebih nyambung lebih dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Ya silakan Bu ini. Kalau saya warga sekolah yakin untuk tumbuh bersama dalam kebaikan. Iya. 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 Tumbuh bersama dalam kebaikan dari siapapun yang dari sisi siswa, dari sisi guru ataupun pendidik gitu kan. Maksudnya kita mungkin di sini udah banyak yang 5 tahun ke atas
dari yang umurnya mungkin 20-an sampai umurnya nanti 30 kan berarti tumbuh bersama-sama di sini. Pastinya kan di sini kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Jadi aku jawabannya tumbuh bersama dengan kebaikan. Iya, terima kasih Bu. Bersama dengan baik, jadi luar biasa. Bu Maya silakan. Ini udangnya ilmu perpustakaan sih ya. Iya, Pak. Apa ya? Kalau saya pribadi itu hampir sama lah ya. Baik kan, kalau saya lebih ke potensinya kita menggali, saling menggali. Oh, betul. Jadi betul yang kata Bu Hori itu, anak-anak kita itu sebetulnya lebih kreativitasnya lebih daripada akademiknya. Kita tinggal lihat itu apa yang dia mampu, itu sesuai dengan kemampuannya. Sama halnya dengan kami sebagai guru, kita harus tahu potensi kita itu apa, itu kekurangan kita apa dan kelebihan kita apa. Jadi harus digali dan dikembali agar berkembang secara bersama ya. Kebaikan. Berkaitan. Ya berbeda. Iya, iya. Terima kasih Bu Maisa. Bu Nadia silakan Nadia. Kita warga KPK ini yakin itu komitmennya sih. Komitmen meningkatkan kualitas pendidikan. Ya, ujiannya sudah termasuk dalam penjelasan teman-teman. Jadi, sekian dari saya. Terima kasih. Berkomitmen untuk memajukan pendidikan. Meningkatkan yang memajukan. Iya, terima kasih. Komitmen yang tinggi ya, Ibu. Bu Kori silakan. Saya sebenarnya sama, saya udah dari awal udah nulis sama Bu Siti. Iya, membimbing murid agar mencapai cita-cita yang diinginkan. Kita membimbing, ayolah, gak usah males. Kamu katanya mau masuk negeri, kenapa males? Saya males pun. Kamu kalau misalnya seperti itu mau apa? Kamu ngapain sekolah capek-capek? Bener kan ya Pak ya? Ngapain ke sekolah capek-capek kalau memang cita-cita kamu gak ada tujuan tertentu? Gitu ya, kita sebagai guru wajib untuk membimbing murid kita untuk capai cita-cita dia sampai lulus SMA aja atau lulus SMP aja sudah gitu aja. Yang penting mereka sudah bisa lulus aja, udah syukur aja. Untuk yang anak-anak yang spesial ya Pak, spesial pakai telur bentuknya yang istimewa. Enggak spesial yang bukan spesial ABK tapi spesial satu lagi Pak. Ngerti kan, spesial yang bukan ABK-nya tapi spesial yang anak-anak intinya yang malas sekolah, yang baru kayak gitu. Ya kalau bahasa intinya kita pendekatan lah, buat apa kamu seperti itu, buat apa tawuran seperti itu. Penting kita membimbing dia, kasih nasihat. Kita sebagai guru kan tanggung jawab juga kita, punya tanggung jawab tersendiri kita terhadap anak-anak tersebut. Orang tua kan taunya anaknya sekolah. Seperti itu, orang tua nggak tahu pokoknya anakku sekolah gitu sifatnya. Iya, jadi kita sama dengan Bu Siti membimbing murid agar mencapai cita-citanya yang diinginkan aja sudah itu dan bermotivasi. Bu, saya tanya, iya. Emang tadi kata tawuran, emang 42 ini tawurannya sama siapa? Maksudnya tawuran Di rumah biasanya. di rumah Pak, bukan di sekolah. Oh, Sini Pademangan itu. berarti bukan murid sama murid? Enggak. Maksudnya murid 42 dengan 53. Wah, jauh Pak sini mah. Iya, kali sama tetangga sama 23 enggak ya? Enggak. Akap. Tapi di Malah sering basket bareng, mereka sering. tapi kalau pas di, Sparring intinya tapi sparring. kalau pas di kampungnya, pas di rumahnya baru pada belajar. Oh, iya. Iya, oke lanjut Bu Esti ada. Kalau saya, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk memberikan ilmu yang bermanfaat untuk selanjutnya menggapai cita-cita di masa depan. Iya. Jadi kalau tanpa ada namanya bimbingan yang kita berikan, ilmu yang kita berikan kepada murid, mungkin tidak akan tercapai namanya harapan bangsa. Iya. Jadi Bu Eva dari saya. Iya, terima kasih Bu Esti. Iya, hampir sejalan dengan apa yang diucapkan Bu Siti. Ya baiklah, kita langsung ke mohon terakhir. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan adalah yang harus kita berikan untuk murid, atau kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid adalah tujuan kita dalam mendidik, atau kita dan warga di sekolah ini paham bahwa karakter mulia adalah tujuan dari sekolah kita dan sebagainya. Berarti kita di sini tidak merumuskan barangkali ya nomor 6 ya kan? Iya, nomor 6 maksudnya
Kayaknya jelasnya semuanya ya dari 1 sampai 5 kayak Peri. Enggak ya, beda ya. Ini nggak dirumuskan semuanya. Ntar di sini dulu. Nomor berapa? Nomor 6. Kita dari sekolah ini paham bahwa pendidikan adalah hal yang penting. Kita dari sekolah ini paham bahwa murid adalah tujuan utama kita mengajar misalnya. Udah liburan ya? Iya, sekarang bisa lihat ya. Sekarang bisa lihat. Untuk nomor 6, kalau menurut saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa peserta didik itu perlu dibekali sikap mandiri, 1, kedua kejujuran, ketiga dan bertanggung jawab. Ini modal untuk mereka aja, pasti kegiatan belajar mengajar di sekolah kita bisa berjalan dengan baik, efektif. Ketiga ini aja yang kita kasih untuk bekal ke siswa, itu pasti nyaman, tidak ada. Mandiri, disiplin, tanggung jawab ya Bu ya. Itu kalau menurut saya ya. Betul sekali. Terima kasih Bu Sari. Silakan Pak Joko ya. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa pendidikan dan karakter guru sangat penting. Biasanya gini, kita sebagai warga sekolah, khususnya guru ya, kita harus menyadari betul bahwa kita tidak boleh memaksakan misalnya seorang guru matematika. Tidak semua siswa senang matematika. Itu harus betul disadari. Tidak semua siswa senang bahasa Inggris. Betul Pak, iya. Nah, apa tugas kita? Hanya memaksimalkan. Iya. Jangan memaksakan. Betul, memaksimalkan, bukan memaksa. Iya. Akan jadi petaka bagi kita, bagi siswa itu juga. Betul Pak. Jadi mari sadari hari ini kita belajar untuk memaksimalkan saja, jangan memaksakan. Iya. Ya, itu mungkin itu yang memaksimalkan ya, betul, bukan memaksa. yang kita punyai. Kata kuncinya itu ya, betul sekali. Ya. Terima kasih Pak Joko. Ya silakan Bu Siti, kita mau ngomongin sekarang Siti, Bu Siti ya, bisa lihat ya Bu bahasa Indonesia banyak ya. Bahasa Indonesia. Kita dari warga di sekolah ini paham bahwa banyak kekurangannya ya yang harus dirubah menjadi kelebihan, dan kebalikannya pun kelebihannya harus ditingkatkan lagi dari segi eksternal maupun internalnya ya. Apalagi kita kan sebagai keluarga ya, keluarga mencapai tujuannya, impiannya untuk SMPN 42 maupun SMPN. Iya, luar biasa ya. Eksternal dan internal. Terima kasih. Luar biasa bahasanya nih. Bahasanya di bahasa Indonesia mantap. Iya benar, bahasanya. Iya betul. Ya, Bu Nadia silakan tadi. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa perlu mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk meningkatkan perkembangan peserta didik. Luar biasa. Perlu mengoptimalkan semua sumber daya. Iya. Iya betul sekali. Bisa berpihak pada siswa. Iya betul. Terima kasih Bu Nadia. Sudah Pak Esther? Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini dari apa yang sudah disampaikan, usulan Bapak dan Ibu, kita akan melihat pertanyaan yang pertama ya. Di sini ada kita memimpikan murid yang terampil dan berharap mulia. Kita memimpikan murid yang berkarakter baik, cerdas, jujur. Kita memimpikan murid yang berakhlak dan berkarakter. Terus di sini ada yang cerdas, religius, berharap mulia, tanggung jawab, kreatif dan inovatif. Terus ada ini hampir sama, berharap mulia. Ya, ini hampir sama, bertanggung jawab dan berharap mulia. Ini cerdas, religius dan disiplin. Nah, dari yang pertanyaan nomor 1, kita memimpikan murid-murid yang kalau kita bisa sama-sama rumuskan dari hasil apa yang Bapak Ibu tulis, itu ada kita memimpikan murid-murid yang cerdas, religius, berharap mulia, tanggung jawab, kreatif dan inovatif. Mohon tulis cerdas, religius, berharap mulia, atau ini bisa kita gabung ya dengan berkarakter kali ya.
ya, tanggung jawab, kreatif dan inovatif. Ini jadi kita menginginkan murid-murid yang berkarakter baik. Nah, karakter baik di situ bisa cerdas, bisa religius kan masuk di situ. Ya, mohon dipahami Bapak dan Ibu, ini untuk poin nomor 1 rumusan kita. Kita menginginkan, memimpikan murid yang cerdas, religius, berharap mulia, tanggung jawab, kreatif dan inovatif. Ini usulan dari Bapak dan Ibu yang kita sama-sama rumuskan. Pertanyaan nomor 2, saya percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik, masa depan bangsa. Terus di sini ada mutiara yang harus diasah. Oh iya, boleh. Langsung aja Pak Heri. Jadi langsung jadi. Nah tadi ya, murid-murid yang cerdas, religius, berakhlak mulia, tanggung jawab dan kreatif dan inovatif. Tanggung jawab, kreatif dan inovatif. Ya, untuk yang kedua Bu Esther, itu di belakang ada, di sini ada pertanyaannya apa tadi? Kita percaya bahwa murid adalah di sini pribadi yang unik sebagai subjek pembelajaran. Ya, berarti sebagai pribadi yang unik sebagai subjek pembelajaran yang memiliki bakat yang berbeda. Ya, bakat dan potensi yang berbeda. Nah, yang oke, dah. Poin nomor 3. Kecilin aja dulu. Oke. Selanjutnya di sekolah saya mengutamakan, ya, di sini mengutamakan kedisiplinan, kejujuran, dan kenyamanan belajar siswa. Nah, itu aja kita rumuskan karena hampir sama. Ya, ada. Iya. Kenyamanan belajar siswa. Ya. Dilanjut untuk nomor 4 di bawahnya. Slide berikutnya. Oke. Ya, di sekolah, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid itu datang ke sekolah untuk belajar. Iya, murid itu sadar betul bahwa sekolah tempat untuk menimba ilmu. Itu aja Bu Esther.
Ya, tempat untuk menimba ilmu, ya, menimba ilmu dan mencapai cita-cita. Itu aja, sama kok, hampir sama semua. Dan poin nomor 5, slide berikutnya, guys. Ya, ini 4 tambah 5 ya. 5-nya di bawah. Pertanyaannya, ya itu sama. Tawarkan sekolah. Yakin? Orang sekolah yakin Ya, nomor 5. untuk meningkatkan kreativitas dan memajukan sekolah. Itu tadi untuk meningkatkan kreativitas dan memajukan sekolah, serta menggali potensi yang dimiliki oleh siswa. Bersama kata-kata yang dimiliki oleh sekarang bawahnya nomor 6. Tadinya tidak Kita dan warga sekolah ini paham bahwa murid merupakan aset yang perlu kita jaga. Di bawahnya. Warga sekolah paham betul bahwa murid merupakan aset yang perlu kita jaga. aset ya. Sehingga harus dibekali sikap mandiri, jujur dan tanggung jawab. Jujur, Tanggung jawab ya. dan tanggung jawab. Saya dulu ya. Baik Bapak Ibu, ini yang selesai. Baik Bapak Ibu, yang kita rumuskan tadi hasil dari usulan Bapak dan Ibu sekalian, nomor 1 dulu Pak Ustaz. Nah ini yang kita memimpikan murid-murid yang cerdas, religius, berakhlak mulia, tanggung jawab, kreatif dan inovatif. Terus untuk pertanyaan yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik, yang merupakan subjek pembelajaran, memiliki bakat dan potensi yang berbeda. Terus pertanyaan yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan kedisiplinan, kejujuran, kenyamanan, dan kenyamanan belajar siswa. Itu yang ketiga. Terus yang nomor 4, untuk nomor 4 pertanyaannya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa iya. Ya. Warga sekolah yakin bahwa untuk meningkatkan kreativitas dan memajukan sekolah serta menggali potensi yang dimiliki oleh siswa. Terus yang pertanyaan nomor 6, bahwa kita dan warga sekolah ini paham bahwa
aset yang murid itu ada aset yang perlu dijaga sehingga harus dibekali sikap mandiri, jujur dan tanggung jawab. Nah, dari rumusan ini Bapak dan Ibu sekalian, nah kita akan sama-sama melihat bagaimana visi dari sekolah kita. Sensor aja. Nah, kita akan lihat Bapak dan Ibu, kira-kira dari yang diusulkan Bapak dan Ibu, terus kita mengacu pada visi dari sekolah kita SMP Negeri 42 Jakarta, unggul dalam INTAK, berprestasi dalam IPTEK, berwawasan lingkungan dan berkebinekaan global. Kira-kira usulan rumusan yang tadi Bapak Ibu sampaikan dari visi SMP Negeri 42 Jakarta itu sudah sejalan atau memang ada perlu tambahan? Silakan Bapak dan Ibu, apakah sudah sesuai? Iya. Tadi yang penjelasan visi-visinya tuh apa aja coba Pak? Yang nomor-nomornya tuh 1 sampai berapa tadi? Yang di atas, yang di atas. Penjelasan visi. Ada nomor 1, 2, 3. Itu visinya Pak. Apa itu? Atas ke atas. Itu lebih detailnya mungkin. Nah, yang ini. Yang tadi dirumuskan. Nah. Ini boleh coba ini dulu, biasa ini. Nah, jadi kita rumuskan Bapak Ibu visinya. Jadi kata-katanya menjadi sebuah kata-kata yang baru, rumusan visi yang baru. Visi 42 adalah mewujudkan biasanya sebenarnya. Iya. Nah, berarti visi kita, kalau tadi kan visi yang lama mewujudkan Nah, ya, unggul, cuma seperti ini kata-kata yang unggul dalam INTAK, berprestasi dalam IPTEK dan berwawasan lingkungan serta berkebinekaan global. Nah, berarti visinya adalah kita rubah bahasanya menjadi mewujudkan murid yang, nah, ya kan? Kalau kita tadi visi rumuskan, berarti mewujudkan murid yang cerdas, religius, ini berdasarkan masukan Bapak Ibu semua, mewujudkan murid yang cerdas, religius, berakhlak mulia, tanggung jawab, kreatif, dan inovatif. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian, masukan dari kita tadi ya. Kalau yang lama kan cuma seperti ini, unggul dalam IMTAK dan berprestasi dalam IPTEK dan berwawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan kali kita bingung ya apaan gitu ya, terlalu luas gitu ya. Ada serta berkebinekaan global. Nah, jadi sedangkan aspirasi Bapak Ibu tadi yang saya serap mewujudkan adalah mewujudkan murid yang cerdas, religius, berakhlak mulia, tanggung jawab, kreatif, dan inovatif. Nah, begitu Pak, bisa dituliskan ya. Iya. Tapi yang tadi bilang iya. itu bisa kok ke imam. IPTAK. Ya, sesuai berarti ya. Berarti mewujudkan murid yang unggul dalam IPTAK. Berarti gitu ya Bu Sari ya. Kita menggunakan strategi atau apa? Biasanya kalau yang sekarang itu peserta didik ya. Kalau Peserta didik semua dalam SMP ada 2. Peserta didik di bawahnya siswa. Kalau memang siswa bukan siswa. Kalau peserta didik. Kalau murid kan terlalu ini ya. Kalau visi biasanya peserta didik. Lebih itu Pak. Yang umum. Ya, nah biar ditampilkan dulu biar jadi kita tahu apa yang kita rubah. Nah, mewujudkan murid yang
Peserta didik. Oh, mewujudkan peserta didik yang mewujudkan. Ini dipisahin Pak. Ya sebentar ya. Ya. Mewujudkan peserta didik yang unggul dalam IMTAK, nah, gitu ya misalnya ya. Yang IMTAK, koma, cerdas, gitu ya Besti. Cerdas dalam Nggak usah. Iya, intent. Dan Unggul dalam IMTAK, berprestasi dalam IMTEK, udah masuk itu. Mewujudkan peserta didik yang unggul dalam IMTAK, berprestasi dalam IMTEK, koma, berakhlak mulia. Iya. Koma Pak, berakhlak mulia. Akhlak mulia kayaknya udah masuk dalam IMTAK, berarti hapus, kita hapus. Berarti nggak usah Pak Eri, akhlak mulianya berarti nggak usah. Berarti masih kepake IMTAK-nya nih. Cerdas, religius, berakhlak mulia, bertanggung jawab. Iya. Nah, terjemahnya boleh Pak Eri. Bertanggung jawab. Ya, gimana Bu Nadia, Bu Mae, gitu ya? Iya. Ya, Pak Joko, Bu Dini, ya bertanggung jawab, koma, kreatif. Kreatif sama inovatif kayaknya sama ya? Beda. Beda ya, beda. Inovatif Kreatif lebih. itu memberikan, kalau inovatif itu yang ada di koles lagi. Oh iya, iya. Inovasi. Inovasi ya, penciptaan, penemuan. Iya. Kalau inovatif itu dari hasil data itu di Menemukan lagi. Buatan Apa Pak? canggih lagi. kalau tadi Bu, siswa yang malam pintu itu termasuk kreatif atau inovatif? Malam pintu. Kayaknya inovasi sekarang kan dia bisa melihat di YouTube, dia mengikutinya. Kreatif berarti ya. Jadi mewujudkan peserta didik, Inovatif berarti. Inovatif. mewujudkan peserta didik yang unggul dalam IMTAK, berprestasi dalam IMTEK, bertanggung jawab, koma, kreatif dan inovatif. Nah, jadi kita sudah dapat visi baru dong ya, ya Ferry ya. Nah, dapat visi baru kita dapat 2. Jadi visi kita adalah mewujudkan peserta didik yang unggul dalam IMTAK, ya, unggul dalam IMTAK ya Ferry ya, IMTAK. Berprestasi dalam IMTEK, berprestasi dalam IMTEK ini dalam IMTEK. Iya, mendata apa sih kata IMTEK ya saya dalam IMTEK. Bertanggung jawab, koma, kreatif dan inovatif. Iya, dapat ya kita visinya hari ini. Bu Nita bisa tolong difoto Bu? Itu Karena rumusan visinya harus dapat Bu Nita. kita kan P5, kebinekaan global nggak masuk. Kita kan masuk pada pelajaran Pancasila. Udah ada di rumusan sini. Ya. IMTA kan sudah profil Pancasila, keturunan Yang Maha Esa. Ya gimana Bu Sari? Ya kan? Udah, kreatif juga ada di kebinekaan global. Ya, ini aja atau gimana Bapak Ibu? Atau kita tambahin berkarakter profil pelajar Pancasila. Iya, kalau ini kan. Oh, udah masuk. Ya, berarti Nggak usah pakai kebinekaan global, nggak usah. Udah udah masuk dalam kreatif ya. Kreatif inovatif Betul, tadi betul, kan betul. IMTAK-nya Ini foto ada. ya? Ada. Foto ya, foto dong. Nah, iya. Kasih. Ada ya dalam kebinekaan global itu ada. Bapak Ibu ya, ini kan pemikiran Bapak Ibu di sini gitu ya. Sesuai dengan yang keadaan Bapak Ibu alami, sesuai dengan pemikiran Ibu di sini semua. Yang dari perbedaan global itu kan kelihatan di sini nggak nyampe ke sana. Iya. Karena kan muatan lokal di sini ya. Oh, iya. 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 Itu kan suatu visi untuk global itu kan karena memang visinya yang menciptakan adalah para profesor. Iya. Dan kalau di kita di part 2 Lingkup sini Pak ya. Ya, betul. betul ya Bapak Ibu ya. Kalau saya lihat dari diskusi Bapak Ibu, pemimpinan Bapak Ibu yang termasuk di sini, ternyata dapatnya ini kondisi realnya kalau berdasarkan global kan terlalu jauh. Luas ya. Ya, Iya. betul. Kalau kita di sini part 2 ya adanya seperti ini anaknya. Karena sesuai dengan kondisi sekolah kita, ya. Kondisi sesuai Itu aja belum tentu sampai semua Jangan yang ya. Boro-boro global ya. Di sini aja. Iya, betul. Oleh itu Bapak Ibu. Iya. Bisa hanya menambahkan. Iya, jadi udah tepat ya Pak ya, udah cocok ya Pak ya.
Ya sesuai kenyataan di situ Bapak Ibu. Iya. Kalau saya kan di situ Iya, Pak Wi, cocok kita atau tidak. udah masukkan visi kita tadi. Lanjut Iya, ya, iya. beliau yang Bapak Ibu kita langsung ke yang poin G. Silakan yang poin G halaman keempat. Yang poin G Bapak Ibu ya. Nah, dalam CGP pada masa diskusi mencerminkan pendidikan sikap dan perilaku murid guru pas sekolah seolah mau mencerminkan visi. Nah, kita sudah ada visi itu yang suatu harapan atau impian atau gambaran masa depan yang ingin kita raih. Nah, sekarang contoh perilaku konkret yang nyata kita saat ini untuk meraih gambaran sesuai gambar atau mimpi kita itu apa Bapak Ibu? Contoh, misalnya, ya dari visi tadi. Yang kita kan menginginkan anak kita yang unggul dalam bintang, berprestasi dalam iptek, kreatif, inovatif, bertanggung jawab. Nah, kita guru harus apa? Ya, silakan. Saya Oh ya, iya. Saya Bu Esther. Iya, silakan Sari. Kalau menurut dari kita sebaiknya sini guru yang jangan jadul lagi. Artinya kita sudah kalau kita yang pindah IT melakukan jauh dalam IT lah ya. Kita jangan jadul walaupun inovasi ya. Jadi kita harus menguasai IT. Ya, menguasai IT. Dan juga kita perlu tanggung jawab. Artinya kita berikan contoh. Kita itu masuk ke sekolah, datang ke sekolah itu jangan tepat waktu ya, tapi lebih 15 menit duluan daripada waktu kita masuk. Artinya di sini jadi siswa pun melihat oh ya gurunya nggak pernah terlambat ya. Nah, itulah gambarnya kalau saya lihat dari visi-visinya ya Bu ya. Terus juga dalam mengajar juga kita berikan senyum kepada siswa terlebih dahulu masuk, sehingga siswa yang merasa takut dengan pelajaran kita, oh melihat gurunya udah senang. Seperti itu. Itu kalau gambaran saya ya. Terima kasih Bu. Ya silakan ada lagi Bapak Ibu. Konkretnya kita sebagai guru aja deh. Perilaku apa yang perilaku nyata kita. Silakan saya perlu 1 atau 2 pendapat lagi. Question. Silakan. Kalau saya yang berikan visi yaitu yang kayak kemarin kita pas P5 kita membantu atau menyemangatkan anak untuk kreatif dalam pembuatan kecap. Jangan dulu kita belum pernah membuat namanya kecap, mereka ada kreasi ya, mendampingi, memberi ilmu, gitu. Kemudian jangan hanya menerangkan kemudian duduk, tapi kita dampingi dia sebagaimana dia pahamnya, ngertinya, kita bimbing, kemudian kita arahkan dengan baik, kemudian kita praktekkan gitu. Jadi dia bisa bersikap kreatif, inovatif, dan berwawasan lebih banyak. Iya. Ya, oke, terima kasih Bu Esti yang betul sekali. Ya kemudian Bapak Ibu, apakah ada pendapat nanti kita disampaikan ke orang tua ketika sosialisasi dengan orang tua, apa contoh konkret orang tua yang harus kita lakukan? Contoh konkret orang tua. Contohnya apakah mendampingi anak, mengingatkan anak untuk bangun tepat waktu atau bagaimana? Silakan. Bu Nadia, Bu Maim, Ibu. Kalau orang tua itu ya tadi satu harus memperhatikan anaknya. Memperhatikan. Tuh, yang kemudian dia membimbing juga perlu dan perlu juga bekerja sama dengan guru karena setiap keadaan anak di rumah dengan di sekolah itu pasti akan berbeda. Jadi kadang jangan menyalahkan ini anak saya di rumah diam, di sekolah kok pasti diam. Ya nggak mungkin selalu seperti itu. Jadi kita perlu namanya kerjasama sama orang tua. Gitu. Jadi orang tua itu tidak boleh menyalahkan anak ataupun tidak boleh membela anak, tapi mendengar dulu masukan dari bapak ibu guru yang ada, karena karakter anak di sekolah dengan di rumah itu pasti akan berbeda. Karena ada pengaruh tadi di lingkungan teman-temannya. Menurut saya, jadi perlu kerjasama, bimbingan, kemudian arahan. Iya, Pak Bisa nambah intinya komunikasi. Kita harus melibatkan orang tua karena kadang sering dilupakan. Berarti menjalin komunikasi ya dengan sekolah ya. Nah, ini lebih sebagai wali kelas ya.
minimal sebulan sekali, mungkin kalau nggak sempat tuh ya Zoom betul. Iya betul ya. Iya. Itu Menjadi komunikasi tadi itu Pak ya orang tua. Kita ngasih apa? Laporan kan, maksudnya apa-apa Bu ini yang kurang meningkatkan sekolah kita. Iya. Jadi kuncinya komunikasi. Menjadi komunikasi ya, dalam komunikasi dengan sekolah. Ya, apalagi zaman sekarang kan canggih kan, nggak perlu harus datang. Iya. Pakai So, pakai apa? iya. Oke. Sampai video call dan sebagainya. Iya. Iya. Baik Bapak Ibu, itu sudah. Nah kita lanjutkan. Ini apa inisiasi perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Ya, apa yang dilakukan? Apa inisiasi perubahan yang dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Nah, ini dalam kita coba sedikit sampaikan Bapak dan Ibu, pernah kita membuat satu kita pernah membuat satu inisiasi ya Prakasa Perubahan. Ini ada salah satu materinya Bapak dan Ibu, bagaimana kita membuat inisiasi perubahan itu dilakukan dengan metode atau cara, yaitu dengan istilah Bagja. Ya, Bagja itu singkatan ya. B-nya itu buat pertanyaan utama. Ya. Terus yang kedua, nah ini Prakasa Perubahan atau visi perubahan itu yang kita pernah buat mewujudkan kolaborasi demi terciptanya profil pelajar Pancasila. Nah ini kita buat beberapa pertanyaan-pertanyaan. Nah ini pertanyaannya, ini dalam proses pembuatannya Bapak Ibu. Nanti kita bisa sama-sama lihat di visi dan misi kita sekolah kita. Bukan terus guru memahami dimensi profil pelajar Pancasila. Ini untuk B yang pertama, Bagja. Ya. Terus yang kedua, A, ambil pelajaran. Nah, ini dari ambil pelajaran ini muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan dan ada jawaban atau langsung tindakan penyelidikan yang kita tawarkan. Yang ketiga ada gali mimpi. Nah, gali mimpi ini juga ada pertanyaan-pertanyaannya. Terus ada daftar tindakan pendidikan yang kita lakukan. Sehingga terus yang berikutnya ada C, jabarkan rencana. Nah, ini ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Ini ya. Terus ada A, atur eksekusi. Ini cara untuk membuatnya ada terakhir A, atur eksekusi. Dari sini Bapak dan Ibu, kita lihat. Nah, apa inisiasi perubahan yang dapat dilakukan bersama? Kalau saya kemarin kita sudah rumuskan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa melalui kegiatan pembelajaran, melalui kegiatan pembiasaan harian siswa. Nah, kalau Ibu Esther, inisiasi perubahan yang dapat dilakukan bersama yaitu gimana, Esther? Ya, kalau saya melakukan kebiasaan interaksi dan interaksi untuk mencapai siswa yang unggul dalam iptek dan cerdas tadi. Nah, kira-kira apa saja kolaborasinya yang dilakukan oleh guru dalam meningkatkan keimanan tadi? Silakan Bu Sari, mungkin ada yang lain barangkali untuk mewujudkan tadi siswa yang unggul dalam IPA. Kalau menurut saya kolaborasinya yang dilakukan sebaiknya kita meningkatkan karakter si anak lagi ya. Dan kegiatannya melalui dengan profil Pancasila. Oh iya. Dengan kegiatan kelima. Oh, kegiatan kelima ya. Kita selalu punya ya. Kalau nanti orang tuanya mendukung aja program dari sekolah itu dalam arti di sini dia untuk persiapan kepada siswa dia kelima berarti ya misalnya. Karena memang anak kita lumayan ya. Itu
Itu kalau menurut saya ya. Ya, ada lagi satu lagi Bapak Ibu untuk mendukung visi kita kegiatan kita. Kegiatan nyatanya apa Bapak Ibu yang kalau di sekolah? Iya, Bu Desti. Kalau untuk impaknya itu dengan diadakannya sholat berjamaah, Oh, iya. kemudian yang diimami oleh Bapak Ibu guru, diimami oleh Soal berjamaah yang diimami oleh guru ya. ya, kemudian tadarus bersama yang diisi juga dengan Bapak Ibu guru yang ada di dalam kelas. Oh iya. Kemudian berdoa bersama. Iya. Itu menurut saya bisa. Iya. Doa bersama ya. Saya Islam muridnya. Ya berdoa bersama kan ketika agama kita Islam lagi tadarus dia berdoa bersama di dalam ruangan. Iya. Ya, betul sekali. Terima kasih Presti. Nah, kalau kegiatan nyata untuk mendukung unggul dalam iptek apa, Bapak Ibu? Kalau tadi saya melakukan meningkatkan kebiasaan literasi dan numerasi. Bapak Ibu ada usul lain? Kegiatan nyata yang bisa dilakukan di sekolah murid untuk mendukung visi kita unggul dalam iptek tadi yang menjadikan anak yang cerdas. Ya, jadi kesannya Kegiatannya apa Pak Jokowi? kesannya sekolah itu jangan sekedar teori. Iya. Tapi harus berani berinovasi. Ya, kegiatan nyatanya apa Pak? Kalau sekarang ini kan banyak dikembangkan masalah sekolah vokasi. Nah, kita harus berani nih sekarang teori dan juga teori, tapi juga praktik harus diseimbangkan. Iya. Nah, melalui apa tadi? Pak Jokowi kegiatan nyatanya apa Pak? Kegiatan nyatanya tadi ya kami Literasi dan numerasi. Iya. menampilkan kreasi siswa. Oh, menampilkan. Bulan sekali. Oh ya, menampilkan kreasi siswa ya. Iya. Oh ya, selebrasi. Tidak selalu Dalam selebrasi literasi dan numerasi. Oh iya, iya. Menampilkan kreasi siswa. terus. Kreasi siswa dalam. Oh berarti penemuan siswa, karya siswa kita tampilkan gitu. Oh iya, bagus juga ya. Itu bisa juga Bu, kalau untuk iptek, kalau misalnya dia dapat hasil tugasnya kan, dia paling canggih itu kayak buat Canva, video-video apa mereka diunggah di media sosial, mereka atau mereka bisa mengaplikasikan membuat channel YouTube-nya mereka. Oh iya. Kalau saya kemarin contohnya tuh ada satu tes ulasan, mereka itu dibuat tes ulasannya kemudian masuk ke Canva. Terus saya minta mereka unggah di media sosialnya. Oh iya. Ada juga yang saya minta, mereka unggah di YouTube mereka masing-masing. Oh channelnya mereka masing-masing. Iya, saya tinggal like ada. Oh iya. Itu ada impact masuknya. Oh iya, berarti bagus juga itu dari Bu Maya. Jadi nanti kalau karya siswa bisa juga tulis ke kedinasan supaya kita bisa mengeser ke semua kelas supaya dia lebih banyak di like. Ya itu kan karya siswa yang bagus, jadi ya bukan murid terbatas murid ibu aja, semua di warga sekolah di 42 bisa like semua, jadi banyak tonton dia untuk kejayaan kita yang bagus. Oke, dan ini pertanyaan yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasi prakarya global ini? Bagaimana rancangan waktunya? Kira-kira yang tadi kita sudah sama-sama tuliskan, ya ini Bapak dan Ibu, itu kolaborasi dalam yang dilakukan dalam bentuk P5, terus ada ibadah yang dipimpin oleh Bapak dan Ibu guru, terus ada kegiatan literasi yang Bu Esther sampaikan tadi. Bapak Ibu mengusulkan antara teori dengan kenyataan harus seimbang dan menampilkan sehingga dapat menampilkan kreasi siswa. Terus membuat siswa berkreasi di dalam media sosial yang tadi diusulkan oleh Ibu Maya. Nah, sekarang pertanyaannya di sini untuk merealisasikan itu kira-kira rancangannya membutuhkan waktu yang berapa lama kira-kira Bapak dan Ibu? Maksudnya berapa bulan lagi? Iya, pokoknya waktu yang dibutuhkan itu berapa kira-kira? Iya, kira-kira kalau misalnya Bu Maya punya kreasi siswa, bisa nggak dalam 1 atau 2 bulan ke depan? 2 bulan. Ya kita bantu mewujudkannya. B5 segera ya. B5 dalam 1 bulan kita luncurkan ya proyek pertama ya. Ya September. Oh, Itu kalau persiapan sama bulan September sama. Awal September ya. Jadi Soalnya hitungannya minggu
Berarti dalam 2 atau 3 bulan. Diluruskan yang mana? 3 kan? Iya, pilih kembali ya. Contoh sekali. Iya udah. Berarti sholat berjamaah, Bu Esti, untuk kita bisa bantu memikirkannya. Kan kemarin udah pernah ya kita lakukan ya, cuma karena kendala air jadinya sisa lagi ya. Sekarang kan udah nggak ada kendala apa-apa nih Bu. Salah Dan udah dalam 1 bulan ke depan, ya Agustus lah barangkali ya. Iya, 2 minggu lagi. iya. Baik, jadi waktu yang dibutuhkan di sini kita sepakat diperlukan waktu 3 bulan yang dibagi kurang lebih setahun itu 3 kali. Ini biasanya mengikuti dari kegiatan P5 karena memang tahap atau fase D SMP itu kita membutuhkan 3 kali kegiatan P5. Ini saja, besok ada tambahan. Ini saja dari kami berdua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sandi dan Iya, pasti silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa ya. Semakin banyak guru-guru yang hadir, warga sekolah yang hadir, termasuk Sapam, itu akan mengena kita semua. Dan memang butuh waktu ya tentunya agak panjang. Ini kita prediksi tadi mulai jam berapa Pak Heri? Jam 1 selesai jam 3. Iya kan? Macet 2 jam Pak. Ya kan saya pikir untuk yang kegiatan untuk ngurus ini satu pemahaman ini ya tercipta 2 jam bahkan lebih. Kalau yang di SRB 09 itu saya sampai stop kenapa? Ya inilah kondisi dalam merumuskan visi-misi. Bapak Ibu sudah mengerti, tahu gambarannya Bapak Ibu ya, bisa memakai kalimat-kalimat yang di sini sehingga berikutnya bisa. Saya pikir Bapak Ibu ini cocok jadi CGP semua. Ini cocok pakai. Cocok nih. Ilmunya banyak yang terpendam. Ilmunya terpendam ketika Ibu digali-gali kok bisa ternyata. Satu bagaimana menentukan isian di CPKB ini ya Bapak Ibu ya. Ini itu aja. Udah cocok. Udah cocok semua ini Bapak Ibu dan CGP semua sebelumnya. Cuma belum diakui, gitu kan, maksudnya belum bisa ini. Tapi saya yakin Bapak Ibu mampu semuanya. Atas mungkin kolaborasi dari Pak Heri, Mbak Esther dan teman-teman. Baik, selanjutnya adalah Bapak Ibu penguatan yang akan dibawakan oleh Pak Sriwio. Terima kasih, Pak Wid, silakan. Cek. Terima kasih Pak Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, alhamdulillah tentunya hanya satu kata yang bisa saya sampaikan, hebat untuk diskusi hari ini. Namun sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan pasal Bapak Ibu. Nanti aja yang singkat. Puisi yang dibaca. Jalan-jalan ke SMP 42. Jangan lupa mampir ke pasar. Hari ini kita PI 2. Alhamdulillah berjalan lancar. Ada lagi ya Pak? Ada Pak nanti Pak. Baik Bapak Ibu, tadi saya sampaikan oleh Bapak Heri dan Ibu Esther mengenai visi dan prakarya perubahan. Tentunya tadi juga saya sampaikan dari tujuannya adalah visi itu harus berpihak kepada siswa atau murid. Tentunya dengan melalui identifikasi, sehingga ketika visi itu terwujud, itu benar-benar memang bisa berpihak pada murid. Nah,
sekilas tadi saya lihat sebenarnya yang visi yang di Bapak Kepala Sekolah saya lihat sudah berpihak pada murid. Yang mungkin ini didebatkan dengan kata, dengan rasa, dengan rasa. Begitu Bapak Ibu ya. Dengan kata mungkin bagaimana kita rangkum dengan kata-kata yang tadi disampaikan melalui kalimat penumpang yang seperti sekarang. Dengan rasa bagaimana supaya visi itu terwujud menjadi suatu kalimat yang bermakna. Dengan rasa bagaimana bisa tercipta visi itu menjadi suatu visi yang dapat menjadi suatu aksi nyata yang nanti mengambil dijabarkan menjadi misi, mungkin ke arah tujuan dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian saya bisa menyimpulkan dari yang tadi disampaikan bahwa antara visi dan prakasa perubahan yang tadi disampaikan oleh Pak Heri, bahwa prakasa perubahannya mewujudkan pelajar profil Pancasila Pak ya. Peserta didik yang unggul dalam perintah. Iya, prakasa perubahannya di profil pelajar Pancasila ya Pak. Kelima. Saya kira udah sangat mantap, bagus, jadi sudah sesuai dengan apa yang di visi sebelumnya dan visi sesudahnya. Cuma tadi saya hanya pengembangan kata, rasa dan rasa. Mungkin itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Jadi sekali lagi hanya satu kata, yaitu kata hebat dari Bapak Ibu. Dan saya yakin di sini memang saya lihat terjadi satu kesatuan pola pikir, di mana Bapak Ibu sebagai tenaga pengajar atau pendidik di SMP 42 dengan rekan CGP mempunyai satu pola pikir yang sama, dan harapan kita tadi dan harapan juga Bapak Kepala Sekolah supaya mari kita supaya satu persepsi kita sama-sama mendaftarkan menjadi calon guru. Kalau yang mungkin usianya sudah melewati 50 mungkin bisa menjadi pengajar praktek. Tapi kalau masih di bawahnya boleh PP, boleh dan itu semua ya. Alhamdulillah luar biasa. Oh iya Pak, boleh Bu nanti ikut PP buat maju misalnya iya. Kita ada ya instruktur 59 Pak Joko, serius. Yang penting ada keinginan untuk mau mengembangkan diri, gitu ya Pak. Iya. Mau ngomong siswa aja kan? Baik Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu juga, kami nanti kita berempat mau pendampingan selanjutnya. Saat ini Bapak Ibu dengan pantun guru pilihan, guru generasi. Cari dulu di bawah. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya jadi wakil patunnya Bu. Nanti kalau saya patun nanti kita pulangnya lama. Udah jam 3 masalahnya. Ya saya memahami Bapak Ibu semua. Jadi kita tutup kegiatan ini Bapak Ibu dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, mohon maaf apabila kami berdua dari PP Angkatan 8 ini di dalam kata-kata kami ini kurang berkenan, mohon kami dimaafkan ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu boleh diizinkan untuk melaksanakan tugas yang lain, dan kami berdua ada tugas step yang 3 tadi dengan Pak Heri yang mungkin lanjutan. Kalau Pak Heri udah biasa jam 8 malam udah siap, jam 10 malam kadang-kadang beliau masih taktikok. Itulah mungkin mudah-mudahan ilmunya kita bermanfaat ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.